Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka khairan hadzal yawm amin wa khairan ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan semoga Allah memuliakan ibu-ibu ahli pengajian, banyak beramal soleh. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah segala urusan, baik urusan dunia ataupun urusan di akhirat. Allah beri kemudahan, kelancaran. Pada akhirnya mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di surga. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan orang Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bangsa daya dicatat oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad yang berhak mendapatkan syafaatnya, pembelaannya, pertolongannya, dan kita bisa mendapatkan surga, bersahabat, berteman, bertetanggaan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi yang cerah hari ini, walaupun satu persatu jamaahnya bertambah, tapi kita sudah lama kehilangan kehidupan dan sekarang alhamdulillah, biasanya di mana-mana ada, tetapi kemarin sempat tidak ada di sini. Alhamdulillah, ternyata Allah masih pertemukan kita kembali dalam kondisi iman dan Islam. Duduk melingkar dalam kajian, mudah-mudahan ini solusi dari segala problem kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi Umi membaca surat Al-Kautsar, surat yang pendek yang biasanya disenengin sama ibu-ibu. Seneng lah, tapi senangnya bukan karena fadilahnya, usianya, tapi karena ada seorang sahabat dijamin masuk surga karena senang surat Al-Ikhlas, gitu kan? Akhirnya ngimami terus selalu pakai Al-Ikhlas. Ternyata walaupun jamaahnya protes minta diganti karena terlalu pendek, lapor ke Rasulullah, ternyata kata Rasul, Anda akan masuk surga karena kamu mencintai surat Al-Ikhlas. Tapi karena cinta ya, bukan karena dia mengingatkan dirinya Allahu Ahad. Allah itu Allahu Somad. Allah itu tempat bergantung, tempat bersandar di situ. Jadi bergantungnya bukan sama Pak RT atau Pak RW atau kepada siapa atau kepada tiang. Itu yang membuat dia masuk surga. Ibu yang dirahmati Allah, kalau surat Al-Kautsar pendek, tapi di situ ayat pertama Allah mengingatkan kita inna a'tayna dengan kalimat atau huruf tauhid inna, sungguh
Ini sangat-sangat menyentuh hati nurani kita yang selalu mengeluh kurang dan kurang. Inna a'toina kal kautsar. Sungguh telah. Akto itu fi'il madhi, berarti telah. Sudah terjadi, sudah diberi. Sungguh telah aku berikan kepadamu nikmat yang banyak. Ini sering kita hilang, sering kita lupa, bahkan lalai bahwa nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah amat sangat banyak, amat sangat luas, banyak luas. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu berusaha untuk menghitung, memilah-milah, merinci nikmat Allah, maka enggak ada yang sanggup menghitungnya. Allahu Akbar. Bisa mendengar nikmat tidak? Nikmat. Bisa melihat nikmat tidak? Masya Allah. Sakit mata buat rukuk sakit, apalagi sujud. Bisa melihat, Masya Allah. Bisa melihat nikmat lisan, lidah, Allahu Akbar. Lidah bisa merasakan enak gak enak, pahit gak pahit, Allahu Akbar. Allah ingatkan, inna a'toina kal kautsar. Kata Allah, kalau memang kita termasuk hamba yang pandai bersyukur, maka kata Allah, fasolli li rabbika wanhar. Cukup kalau memang kita pandai mensyukuri nikmat Allah, mengakui segala yang kita punya, yang kita cintai, yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka buktikan dengan fasolli li rabbika. Sholatlah kamu karena Rabbmu, karena Tuhanmu. Perintah dari Allah fasolli. Jadi perintah, maka kata Allah apa? Sholatlah, wanhar, dan apa? Dan berkorbanlah. Itu kalimat fi'il amr, artinya perintah. Saha yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbul Izzati. Jadi sholat adalah perintah dari Allah. Ini kita ulang-ulang. Saya sudah mengkaji dalam kitab bahwa pertanyaan munkar dan nakir di alam kubur itu man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma ikhwanuka, ma ayo hafal kita. Pertanyaan yang nggak hafal udah dikasih contekan sama malaikat. Mana ma rabbuka, man rabbuka. Terus man nabiyuka, man ikhwatuka, terus ma kitabuka, ma kiblatuka, terus waduh, dasarnya aku apa? Siapa Tuhanmu? Pakai bahasa Indonesia aja. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Pintar semua. Apa pedoman hidupmu? Al-Quran. Siapa teman saudaramu? Muslim muslimah, seluruh jawaban muslim muslimah. Kalau nggak baikan maka nggak bisa jawab, nggak baca Quran nggak bisa jawab. Terus semua pertanyaan munkar dan nakir itu siapa yang bisa menjawab? Ternyata orang yang menjaga sholat 5 waktu, hafidhu al-sholawati was-sholatil wusta, kata Allah. Jadi dalam kondisi apapun, sesibuk apapun, serepot apapun, sholat kedah dijaga. Hafidhu, perintah dari Allah, pelihara, jagalah, dirikanlah sholat. Sampai diulang, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, khususnya sholat asar. Karena ini biasanya tanggung bagi karyawan,
bagi pekerja. Nah, mudah-mudahan orang sadaya punya perusahaan yang memudahkan karyawannya bisa sholat tepat waktu. Berarti punya pesantren semua. Tapi kadang-kadang di pesantren juga nggak semuanya sholat tepat waktu. Waktunya sholat malah naik motor kemana. Jadi masjidnya disono. Padahal ada azan. Bagaimana orang-orang jamaah tabligh sampai urut adalah bagian dari kewajiban program mereka karena ingin sholat 40 waktu berturut-turut berjamaah. Emang nggak bisa tinggal di Bojong, nggak usah jamaah tabligh contohnya sholat berjamaah berturut-turut 40 hari yang pahalanya sama dengan haji dan umroh. Bisa tuh? Tinggal di Bojong nggak urut. Bisa kalau mau, tergantung kemauan. Alasannya mereka memang agar dapat pahala haji dan umroh walaupun tinggal di Indonesia. Itu diantaranya sholat 40 waktu berturut-turut berjamaah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tadi sampai mana tadi? Fasalli li rabbika wanhar. Bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Yang kedua, bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Nikmat iman, Islam, sehat, jasmani, rohani, nikmat keluarga, nikmat Masya Allah, luar biasa. Wanhar dan berkorban. Nih udah selesai, hari ini terakhir bagi yang liburan lebarannya hari Minggu. Kenapa baru dibahas? Ilmu ini harus dimiliki, harus dipunyai, harus dipahami. Masih tidak sedikit orang yang memahami tahun kemarin udah korban kok, sekarang ya nggak ingat. Padahal antara sholat dengan korban disejajarkan oleh Allah. Fasolli li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Dan diawali dengan inna a'toina. Sungguh telah aku berikan kepadamu nikmat yang amat sangat banyak. Jadi intinya apa? Korban ya, ibadah. Bentuk koroba, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya setahun sekali, waktunya 4 hari. Ini yang harus dipahami semuanya. Bukan tahun kemarin sudah, tapi tahun ini alhamdulillah Allah masih beri kita nafas. Ya, bismillah la haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau dipikirkannya juga dibahasnya, disiapinya pas Idul Adha masuk tanggal 1 ya kemungkinan berat. Harus di planning, direncanakan karena ini ayat sering kita baca. Bukti bahwa kita mengimani ayat ini, mengamalkan. Ya kan, mengimani dan mengamalkan berarti ada orang yang nabung sehari 10.000. Ada orang yang arisan. Itu bentuk ikhtiar, bentuk usaha mengimani, mengamalkan surat Al-Kautsar. Niatkan buat korban. Niatkan buat alhamdulillah. Yang nggak bisa jadi bisa. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perintah dari Allah nih. Kan banyak juga yang ngomongin korban kan sunnah. Jangan pernah menyepelekan hal yang sunnah. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya la yazalul abdi yataqarrabu qurban. La yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Barang siapa orang, kalau ada orang yang berusaha keras selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah nawafil, ibadah sunnah, maka pasti Allah akan mencintainya.
Itu hadis qudsi. Pasti Allah akan mencintainya. Bayang nggak Bu? Ibu dicintai suami aja, suami ibu kerja siang malam. Kalau dapat amplop, ibu yang buka. Halo? Udah gitu dicek HP-nya. Kerja diomelin, enggak kerja diomelin. Pulang cepet kok cepet. Pulang lambat. Itu ibu-ibu yang mana? Jadi suami terrepot amat, capek, dicurigain, udah susah kerja nyari duit. Ibu jangan suka buka amplop suami. Jadi apa? Ambil semuanya aja gitu. Iya, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia mencintai ibu, mencintai istri, mencintai keluarga, dia kerja. Subhanallah. Bagaimana kalau Allah? Kalau udah cinta sama kita, sampai Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang penting ada orang usaha, pasti Allah mudahkan. Ibu, jadi bentuk rasa cinta, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi perintah Allah, sami'na wa ata'na, maka wanhar. Kita akan membahas tentang wanhar, berkorban. Para ulama banyak menafsirkan bahwa orang Islam yang mukallaf, yang akil, muslim, akil, mukallaf, ya, udah punya kemampuan, udah gede, udah balik. Kalau mendengar Dzulhijjah, pasti setiap tahun ada bulan Dzulhijjah, maka konsepnya cuma dua. Di bulan Dzulhijjah itu konsep ibadah kita hanya dua. Satu, kita berangkat haji ke tanah suci, atau kita korban di sini beramal soleh. Karena bulan Dzulhijjah adalah bagian dari bulan haram yang tidak dibolehkan kita berantem bermusuhan. Karena Rasulullah saja tidak ada perang di bulan Dzulhijjah. Bulan saling memaafkan, saling berpelukan. Jadi kalau tidak haji ke tanah suci berarti beramal soleh dan berkorban di tanah air. Hanya itu. Yang tadinya nggak baikan jadi baikan. Yang tadinya pelit jadi nggak pelit. Bulan Dzulhijjah yang tadinya tidak banyak beramal soleh jadi beramal soleh. Jadi itu bulan Dzulhijjah. Kalau mendengar bulan Dzulhijjah, orang beriman, orang muslim, orang Islam, balik, akil, ya itu. Nah, kan rezeki kita nggak sama, Umi. Rezeki kita nggak sama. Ada yang mana ya udah korban yang gede. Yang nyuruh korban siapa? Allah. Berarti Allah lah yang mencukupi kita. Kita hanya disuruh niat dan ikhtiar. Maka yang dikatakan korban itu adalah keteguhan dan keikhlasan. Jadi keteguhan, ya, hatinya teguh dan keimanannya kuat. Nabi Ibrahim kalau nggak teguh dan keimanan nggak bakalan. Ya. Yang dinamakan korban itu adalah keikhlasan dan kesabaran. Ya, sekali lagi keteguhan dan keimanan. Yakin nggak bahwa korban ini yang nyuruh Allah? Korban ini untuk Allah loh. Haji siapa yang nyuruh? Tukang beca bisa nggak berangkat haji? Yang tukang yang naik sepeda nyampe. Karena udah ada keteguhan, udah ada keimanan. Saya baca dalam kitab itu seorang ulama yang terus berusaha berkorban padahal ekonominya kurang, ekonominya biasa aja. Tapi dia tadi nyicil 10.000, semakin kesini hidupnya keberkahan. Nabi Ibrahim alaihissalam karena keteguhannya dan keimanannya, apakah Ismail terpotong? Tidak. Ini harus ibrah buat kita.
Pelajaran buat kita. Baca surat As-Saffat dari ayat 102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu baca bagaimana jawaban Allah ya Ibrahim, karena ketaatanmu sami'na wa ata'na, meyakini kebenaran atas mimpimu yang sudah bertiga kali, maka aku ganti dengan domba. Jadi keteguhan dan keimanan. Dan buahnya apa? Subhanallah. Nabi Ismail apakah hidupnya susah? Tidak. Karena beliau anak yang taat sama orang tuanya. Keuntungan Nabi Ibrahim apa? Banyak. Anaknya jadi nabi, ya kan? Ismail jadi nabi, terus Ishak jadi nabi. Ishak melahirkan Nabi Yakub, Nabi Yakub melahirkan Nabi Yusuf, Nabi Ismail. Allah bantu merinding aku. Karena keteguhan dan keimanan, keikhlasan dan kesabaran. Namanya korban ini, 4 ini harus dipegang. Ini orang yang terus tiap tahun dan terus korban dalam kondisi apapun. Nggak punya sapi, ya kambing. Nggak punya kambing, ayam. Nggak punya ayam, telur. Halo? Ya punya telur perasaan. Masa telur aja nggak punya, tanggal 10 sedekah telur, saking nggak punyanya, berkorban. Siapa yang jadi Ismail kita? Bisa jadi yang jadi Ismail kita itu tas kita yang mahal tuh, harta kita, anak kita. Kalau anak itu, ya Allah ya Rabbi, keteguhan dan keimanan, keikhlasan dan kesabaran. Nabiullah Ibrahim dikaruniai anak, ya kan? Terus anaknya juga bukan anak biasa-biasa saja, anak yang nyusahin, bukan yang kena narkoba atau yang menghamilin orang, naudzubillah. Semuanya anaknya anak Allahu Akbar. Nabi Ismail melahirkan Nabi siapa? Nabi Muhammad alaihi salam, jadi nabi yang terakhir. Ya kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kalau ditanya apa fadilah atau hikmah dari korban untuk kehidupannya. Jadi ternyata bisa menyolehkan suami atau pasangan kita, bisa menyolehkan anak keturunan kita, bisa menjadi berkah rezeki kita, usaha kita. Nah, kalau Nabi Ibrahim memang udah terkenal itu korbannya, sebelum punya anak berkorbannya luar biasa, ribuan sapi, ribuan kambing, sampai orang semuanya kagum, umatnya semuanya kagum. Wow, kita mau baru lihat sapi gede aja, korbannya gede udah kagum, karena biasanya korban kurus. Sapi kurus, sapi kecil, sapi murah misalnya, minimal sedang-sedang saja. Wow, lihat korbannya siapa tuh, para artis, kambing sapinya 1 ton 3 kilo 3 kintal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya iri dan cemburu, ya Allah, berilah memberi biar bisa korban yang lebih gede. Amin. Halo? Kenapa mereka seperti itu? 1, mereka memang punya duit. 2, emang mereka sudah paham. Dia punya guru spiritual yang memberitahu. Mudah-mudahan istiqomah. Tapi hari kayak gini, Bu, sibuknya orang aku nggak dapet. Halo, sama nggak di desa ibu, di daerah ibu? Saya dengarnya sedih gitu, Bu. Orang mah yang ngerti mah pengen berbagi, pengen ngasih, tapi ini ibunya aku nggak dapat. Nggak ada yang alhamdulillah gitu. Desa Manis Kidul, desa saya itu, desa itu lebih dari berapa ya? Nggak kurang dari 20 sapi.
di luar pesantren Husnul dan Nur Saada, itu desa. Kebayang? Segitu masih ada yang nggak dapat. Ya, kalau yang udah paham materi ini, dia pasti ingin berkorban. Ingin seluruh warganya kulkasnya ada daging. Serius? Kenapa Nabiullah alaihissalam korban 100 kambing, yang 65 sebagian riwayat 70 kambingnya Rasul sendiri yang motong, dan mereka kambing-kambing itu antri ingin dipotong tangan Rasul. Enggak loncat ke got, enggak. Tapi kabur masuk ke toko mau belajar. Ini mah rebutan, pengen antri, pengen dipotong sama tangan Rasulullah. Sisanya dipotong oleh menantunya Sayyidina Ali radhiyallahu. Dan bismillahirrahmanirrahim, ini korbanku dan untuk umatku, ini korbanku dan untuk umatku, ini korbanku dan untuk umat. Subhanallah. Mudah-mudahan kurang sadaya gaduh usaha, gaduh rezeki, terus bisa korban atas nama tetangga, atas nama keluarga. Ya Allah. Kita ini cinta Rasul. Untuk diri sendiri aja kadang-kadang benar. Padahal Allah yang punya duit itu adalah Ismail kita. Gimana kalau anak kita diminta satu? Dengan bahasa seperti Nabiullah Ibrahim. Allahu Akbar. Bagaimana kalau hanya orang yang punya satu anak dan diminta? Disuruhnya beri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, korban adalah kenapa dikatakan keikhlasan dan kesabaran. Ya, ikhlas itu biasanya cari yang terbaik kan. Tidak seperti Qabil. Ketika disuruh Allah korban, nyarinya gandum yang udah Kayaknya kan korban tapi nggak diterima oleh Allah. Beda dengan Habil, karena itu perintah dari Allah, dia cari, karena dia peternak maka dicari kambing yang paling gede, yang paling sehat, yang paling bagus. Kenapa kok ternyata korbannya nggak sama Bening? Kalau Habil kambing, karena dia peternak kambing, kenapa Qabil hasil panen? Ya karena dia petani. Tadi kan Umi bilang kalau nggak punya sapi, kambing, karena waktu itu Allah nyuruhnya saat itu nggak sempet lah di sapi. Jadi yang saat itu, dan ternyata korban itu asal ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adanya yang dipunya Qabil waktu itu adalah hasil panen, maka dia korbannya hasil panen. Masalahnya kenapa nggak diterima oleh Allah? Karena korbannya dia nyari yang gandum yang paling lama panennya, kalau sama 2019. Jadi udah putuan, udah jelek, udah bulukan, itu dijawab bopong, taruh di situ. Ternyata disambar oleh api yang dikirim oleh Allah. Ternyata secara logika harusnya yang kebakar, yang hilang adalah gandum, tapi yang hilang adalah kambing. Yang hilang itulah yang diterima oleh Allah. Yang ada berarti ya itulah nggak diterima. Makanya Rasulullah, ya Aisyah, apakah daging korbannya udah dibagikan? Sudah ya Rasulullah. Qolat ya Rasulullah, illa, kecuali paha. 3 kali Rasulullah bertanya, kecuali tinggal pahanya. Rasul, semua udah saya bagiin. Rasul nanya lagi, udah saya bagiin. Rasul, tinggal pahanya. Kata Rasulullah, yang tinggal itulah yang kamu bagikan. Karena yang sisa yang nggak diambil oleh Allah, yang masih di kulkas kamu itu
bukan yang diterima oleh Allah. Karena sejatinya kita membagikan itu adalah membagikan ke Allah. Nah itu hak Qabil nggak diambil kan, masih ada di situ, ya sama daging kita masih ada di situ. Walaupun akhirnya dalam Islam, dalam hadis, yang korban boleh ngambil sepertiganya. Kalau itu dirasa kebanyakan, daripada beli freezer lagi, mumet, butuh akhirnya jadi tambah, ya dibagikan aja, kurangin biar kulkasnya muat, jadi nggak mikirin beli freezer lagi. Ya, alhamdulillah, itu mah orang soleh, bukan orang sini. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na, apapun yang diperintahkan oleh Allah, semampu kita, sekuat tenaga kita usahakan kembalinya akan kepada kita, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Buktinya Ismail nggak ditongkrongin oleh bapaknya dari kecilnya, nggak diurus, nggak dididik, tapi nyambung keimanan dan keikhlasannya tuh nyambung. Ketika bapaknya, ya bunayya inni fil manami anni azbahuka fanzur madza wahai anakku. Sedih Nabiullah Ibrahim, sudah bertahun-tahun nggak kumpul, nggak bersama nak. Tapi semalam saya mimpi Allah menyuruh saya menyembelih kamu. Anni al-bahuka fangdur mazata. Bagaimana menurut pendapatmu nak? Ini komunikasi. Nggak ada telepon, nggak ada HP, nggak ada WA. Kita megang telepon tapi nggak telepon anak, nggak mau WA anak. Akhirnya nggak ada komunikasi yang baik. Tapi langsung saat itu dijawab oleh Allah, ya Allah, betapa mulianya orang yang diberi anak keturunan yang kayak Nabi Ismail. Ya abati al-ma'tumar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, wahai ayah kandungku, dipeluk bapaknya laki-laki. Al-Matumar, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau wahai ayahku akan mendapatkan aku anakmu, putramu, orang yang sabar menerima. Maka tadi apa? Namanya korban itu keteguhan, keimanan, keikhlasan, dan kesabaran menerima ujian dari Allah, menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya dari Allah nggak kira-kira. Nabiullah Ibrahim udah pasrah, udah ikhlas, udah pasrah ke Allah. Sami'na wa ata'na, anaknya nurut. Ketika mau dipotong ternyata Allah ganti ayat surat As-Saffat, ayat berikutnya. Allahu Akbar. Ada nggak Bu? Gunanya di situ. 103 atau berapa? Artinya. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan mulai berbalik dan membalikan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ya. Sungguh engkau telah membenarkan itu, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tepus anak itu dengan seekor pilihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim ujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Iya. Subhanallah. Jadi yakin nggak Bu bahwa yang berkorban, niat berkorban tiap tahun Allah akan ganti yang besar, yang tak terhingga, yang berlimpah. Ini hari terakhir berkorban. Mudah-mudahan yang belum dapat daging bisa korban sendiri, jadi dapat sepertiga. Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
banyak ujian, banyak ibroh. Itu bisa dibaca sampai ayat-ayat berikutnya, itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kisah nyata. Ada seorang teman yang sempat menggadaikan HP-nya karena pengen korban gabungan sapi, dan waktu itu saya nggak butuh HP, tapi suami saya dibilang, Ustaz Imam, tolong dong, aku gadaiin HP saya pengen korban gitu. Itu ada patungan kurang seorang gitu. Terus satu patungannya itu setia. HP itu nanti kalau saya punya rezeki aku tebus. Waktu itu akhirnya bilang sama saya, ya kalau aku punya uang silakan aja gitu. Subhanallah, hari itu juga dia dapat rezeki, tapi udah korban. Hari itu sapinya dipotong, hari itu juga ada rezeki dan ditebus lagi HP. Jadi kita juga nggak sempat pakai, orang kita kalau buka punya orang mah nggak bisa. Tapi nolong nggak pakai hitungan hari, dia dapat rezeki dan ditebus lagi. Subhanallah, kurang apalagi yang kita lakukan. Fabi'ayyi ala itu kisah nyata yang pernah saya alami, dan ini menguatkan iman kita. Berusaha terus ikhlas dalam menjalankan perintah Allah, karena kita pasti punya Ismail di rumah kita, di hati kita. Betapa waktu itu Nabi Ibrahim cintanya, sayangnya, tapi nyatanya itu yang diperintahkan oleh Allah. Jangan harap ilmu kami, berat-beratnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tukang pemulung aja bisa, ya karena ada niat. Dan waktu itu korbannya sapi, ya kira-kira lebih gede daripada ustaz sahanya. Coba ternyata nabungnya sudah bertahun-tahun. Subhanallah. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan korban dalam hadis itu, man kharaja udhiyah, barang siapa yang keluar untuk memotong korban, itu setiap langkahnya itu akan setiap langkah menuju tempat pemotongan itu akan dihapus 10 keburukan, diangkat 10 derajatnya, ya, dan semua makhluk akan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang berkorban. Semua makhluk Allah memohonkan ampunan untuk orang-orang yang berkorban. Ada lagi, Allah ciptakan 10 malaikat. Berapa, Bu? 10 malaikat, dan malaikat itu tugasnya memohonkan ampunan untuk orang yang berkorban sampai kiamat datang. Subhanallah. Tidak hanya itu, saat daging itu diantarkan ke rumah orang yang berhak menerima, subhanallah, kita kagum. Lagi-lagi Indonesia punya jago karya. Korban ratusan kambing, puluhan sapi, tapi jam 11 sudah selesai. Semua datang dan jadi relawan, bukan rebutan daging. Semua datang dari relawan, dan daging itu tidak dibagi kupon, tapi door to door, diantarkan ke rumahnya, dan sholat zuhurnya bisa berjamaah.
Subhanallah. Jadi diantar-antarkan. Jadi nggak terjadi misalkan tadi lihat di TV orang tua cuma dapat daging setengah kilo sampai kerudungnya lepas ini ya Allah. Jadi yang nggak dapat kupon pendatang ikut berjugal-jugal walaupun dikasih tapi akhirnya mempersempit jumlah orang jadi banyak. Masya Allah, setengah kilo aja berharga banget. Mudah-mudahan kita bisa korban ratusan dan ribuan kayak begitu. Tapi sifat manusia itu rakus dan tomak. Udah punya belum hilang belum, udah dapat hilang belum. Tapi itu manusia. Kalau pergi itu bawa kantong, bawa tas gitu manusia. Di dalam dimasukin. Beda dengan ayam, nggak bawa kantong besar, nggak bawa. Makan kenyang pergi dia. Betul kan? Jadi kadang-kadang lebih bagus siapa? Ibu yang bilang lah ya, bukan saya. Burung tuh ya Bu makan pisang, satu tundun itu berapa hari berapa minggu nggak habis. Emang ngambil pisang, makan pisang. Tapi kalau manusia potong dari pokoknya, dibawa diangkut semua. Yang punya kebagi nggak? Enggak. Kalau burung yang makan masih ada nggak? Wah, udah habis satu satu sisir, berarti matang di pohon nih manis nih. Jadi yang punya masih kebagi nggak? Nggak ada maling itu misain dan itu biasanya maling itu burung atau orang. Ya Allah, ya Allah. Ya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah diantarkan ke rumahnya tuh nganterin setiap langkah dihapus dosa. Tok assalamualaikum. Kalau daging itu dimasak, ya Bu ya, daging itu dimasak sama si penerima, terus dimakan. Jadi setiap suapan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah seneng nggak udah daging gratis. Ya, setiap suapan ini yaitu mengandung pahala. Sama dengan satu ekor sapi. Kalau yang dibagikan tadi daging sapi. Kalau di dalam penjelasannya lagi sama dengan memerdekakan budak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Halo. Beda dengan Umi. Kalau punya daging dikasihkan orang karena nggak bisa masak. Tapi kalau pengen makan tinggal nelpon Bu Haji Sah. Pagi-pagi tadi udah dianterin sop. Tetangganya teh dikasih. Jadi aku menyimpan daging pusing karena masaknya tak. Alhamdulillah. Tapi yang dikasih juga seneng kan? Di rumah ada daging siapa yang mau? Yang ngasih dapat pahala nggak? Lipat ganda. Udah jangan ngasih daging rumah udah nggak dikasih dari masak, coba nanti dikasihkan orang lagi. Pernah nggak Bu Rasulullah dikasih hadiah baju yang sangat bagus dan orang itu orang miskin yang ngasih, nabung pengen sebelum mati meninggal itu memberi hadiah, memberi Rasulullah gitu. Ternyata Rasulullah baru suka. Bu Zulfanya mau, bagus banget warnanya. Itu kalau aku yang make bagus. Terus Rasulullah langsung kasihin. Dari yang ngasih Bu Reni, belum nyok. Kecewa banget gitu, sedih banget. Akhirnya Rasulullah jelasin. Berarti Bu Reni sudah dapat pahala berapa? Ngasih ke saya, ke Rasulullah kalau pahalanya 1.000, Rasulullah sedekahkan lagi jadi 2.000 pahalanya Bu Reni. Tapi kadang-kadang kan ilmu kayak gini kita nggak tahu. Mau yang mana nggak jelas.
masalah kecil digedein, padahal hidup ini penuh masalah. Masalah yang kemarin belum selesai, datang lagi masalah. Masalah jangan diusahain, betul tidak? Dilupakan saja, diselesaikan, maaf, anggap aja selesai. Alhamdulillah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dan hilaf dari pribadi. Semoga Allah mengampuni. Mudah-mudahan senang sadaya dicatat oleh Allah sebagai hamba Allah yang mutakin, yang mukhlisin, yang amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.